Kita nanti dari ujung Jawa di sebelah barat sampai ujung timur di Jawa Timur, jadi semuanya akan tersambung. Dilanjutkan yang Sumatera dari yang timur menuju juga ke Aceh ke sebelah barat. Kerja nyata, Jokowi Bapak Infrastruktur Indonesia, Jalan Tol Pekanbaru Bangkiang siap beroperasi akhir 2021. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai pondasi negara untuk maju. Karena itu dalam pemerintahannya, pemerintah fokus membangun berbagai infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Jokowi menyampaikan setiap negara maju pasti memiliki infrastruktur yang baik. Karena itu pemerintah pun membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, bendungan, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur katanya akan mempermudah masyarakat dalam beraktivitas. Presiden Jokowi juga menyampaikan pembangunan infrastruktur ini juga dapat mendorong persaingan produk dalam negeri dengan produk luar negeri. Selain itu, pemerintah juga mengucurkan dana desa untuk desa-desa di seluruh Indonesia. Memasuki triwulan 4 tahun 2021, Hutama Karya terus melanjutkan penyelesaian pembangunan tahap 1 Jalan Tol Trans Sumatera atau JTTS, salah satunya yakni Tol Pekanbaru Bangkinang sepanjang 40 km. PT Hutama Karya Persero optimistis Jalan Tol Pekanbaru Bangkinang dapat fungsional pada akhir 2021. Direktur Operasi 3 Hutama Karya, Kuncoro, menyampaikan bahwa jika rampung Tol Pekanbaru Bangkinang akan menjadi tol kedua di Bumi Lancang Kuning yang dioperasikan setelah perusahaan menyelesaikan Tol Pekanbaru Dumai sepanjang 131 km pada akhir 2020. Pada Kamis 7 Oktober 2021, Kuncoro mengatakan progres Tol Pekanbaru Bangkinang sudah 74% menjelang akhir tahun ditargetkan dapat difungsionalkan sepanjang 31 km dengan exit tol berada di STA 9 dan di STA 40. Untuk dapat mencapai target penyelesaian tersebut diharapkan pihak-pihak yang terlibat khususnya dalam proses pengadaan lahan dapat segera merutaskan lahan di sejumlah titik yang belum dimulai konstruksinya, sehingga jika lahan telah bebas, konstruksi akan terus dioptimalkan. Dia menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Hutama Karya terus melakukan upaya terbaiknya agar Tol Pekanbaru Bangkinang dapat segera dinikmati dan memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat sekitar. Lebih lanjut, dia juga mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo pada Mei 2021 lalu memberikan motivasi, tidak hanya kepada Hutama Karya tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan untuk dapat segera menuntaskan salah satu proyek strategis nasional atau PSN ini. Melalui Tol Pekanbaru Bangkinang ini, kembali mempersembahkan jalan bebas hambatan di Pulau Sumatera yang akan memberikan kemudian konektivitas bagi masyarakat setempat. Proyek jalan tol yang termasuk ke dalam koridor Pekanbaru Padang 254 km tersebut telah mencapai 74% progres konstruksi dan ditargetkan dapat fungsional akhir tahun ini. Sebelumnya dalam kunjungan kerjanya ke Tol Pekanbaru Bangkinang tersebut pada bulan Mei 2021, Presiden Jokowi menyampaikan harapannya bahwa keberadaan jalan tol ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing Indonesia terhadap luar negeri. Presiden berharap dengan terbukanya banyak ruas-ruas jalan tol ini, mobilitas barang, mobilitas orang bisa dipercepat dan Indonesia memiliki daya saing yang tinggi terhadap negara-negara lain. Konstruksi Tol Pekanbaru Bangkinang ditangani oleh salah satu anak perusahaan Hutama Karya PT HK Infrastruktur atau HKI. Direktur Utama HKI Aji Prasetyanti menjelaskan, sebagai salah satu anak perusahaan Hutama Karya dan juga kontraktor dalam pembangunan Tol Pekanbaru Bangkinang, PT HK Infrastruktur atau HKI turut berupaya untuk memberikan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar proyek. Aji juga memberikan ucapan terima kasih kepada rekanan dalam pengerjaan proyek JTTS oleh HKI, khususnya di proyek Tol Pekanbaru Bangkinang. Berkat sumber daya yang diperoleh dari vendor rekanan, HKI mampu membangun jalan tol dengan kualitas yang terbaik. Lebih lanjut, Adi menyampaikan bahwa salah satu wujud yang diberikan HKI dalam memberikan nilai tambah tersebut yakni dengan melibatkan vendor, supplier, dan subkontraktor yang berkualitas dan sesuai standar di setiap proyek yang dikerjakan, termasuk proyek jalan tol Pekanbaru Bangkinang Riau. Dia juga yakin adanya keterlibatan pengusaha lokal ini sangat membantu HKI dalam mencapai target pembukaan fungsional jalan tol Pekanbaru Bangkinang di akhir tahun nanti. Reform terhadap regulasi yang kemarin kita lakukan lewat Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir ini menjadi salah satu tugas yang akan kita lakukan ke depan secara baik. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa peran daripada Kementerian Investasi ini nantinya akan menjadi key point untuk bagaimana menghubungkan, mensinergikan baik investasi dari luar maupun dari dalam. Bahlil Lahadalia bahwa Indonesia kebanjiran investasi hingga 2.900 triliun rupiah.
Pada tahun 2017 hingga 2020, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif tax holiday dan tax allowance. Banyak investor mau masuk investasi di Indonesia, namun belum dapat dieksekusi seluruhnya. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM kembali menyampaikan adanya potensi investasi senilai 2.900 triliun rupiah yang telah difasilitasi sejak 2017 hingga 2020. Namun potensi tersebut hingga kini masih belum dieksekusi oleh pemerintah. Dilansir dari okstone.com, pada rapat kerja bersama Komisi 6 DPR pada Rabu 22 September 2021, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menerangkan, terdapat 2.900 triliun rupiah potensi investasi yang sudah difasilitasi oleh negara sejak 2017 hingga 2020, yang intensifnya sudah diberikan berupa tax holiday maupun tax allowance. Ia juga menuturkan di tengah merebaknya pandemi COVID-19, terdapat peluang investasi baru, yakni melalui perusahaan-perusahaan yang akan merelokasikan pabriknya ke negara lain termasuk Indonesia. Sektor investasi memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Tidak hanya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga memungkinkan terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Oleh karena itu, Satuan Tugas Investasi terus melakukan kajian dan membedah permasalahan secara komprehensif. Bahlil menjelaskan perusahaannya belum bisa menjalankan, namun kini sedang dibedah dengan bantuan Satuan Tugas Investasi. Kalau hanya sekedar bisnis casual, pemerintah akan melakukan langkah-langkah yang komprehensif dan ukur anggaran negara tidak disandera oleh saudara sendiri atau teman-teman yang menjadi pengusaha dan telah mendapatkan insentif atau izin lain dalam rangka menjalankan usahanya. Bahlil juga optimistis proyek tersebut bisa segera direalisasikan dengan baik, sebab proses evaluasi terus dilakukan oleh pemerintah terhadap semua masalah-masalah yang menghambat. Sebelumnya, Bahlil Lahadalia juga mengusulkan tambahan anggaran sebesar 600 miliar rupiah pada tahun depan. Bahlil menjelaskan, pagu anggaran Kementerian Investasi untuk tahun 2022 ditetapkan sebesar 711,51 miliar rupiah, lebih rendah dari pagu anggaran di 2021 yang sebesar 834,77 miliar rupiah setelah dilakukan realokasi dan refocusing. Ia mengatakan tambahan anggaran tersebut digunakan untuk mengejar potensi investasi 2.900 triliun rupiah. Dia bilang calon investor itu sudah mendapat fasilitas investasi seperti keringanan pajak tetapi tak kunjung dieksekusi. Tidak hanya itu, tambahan anggaran tersebut juga digunakan untuk eksekusi realisasi investasi proyek mangkrak senilai 120 miliar rupiah, peningkatan investasi baru senilai 85 miliar rupiah, dan Satgas Percepatan Investasi senilai 50 miliar rupiah. Bahlil juga menjelaskan, pengajuan anggaran tersebut juga telah disampaikan ke pihak DPR RI. Hanya saja hingga kini belum ada persetujuan pasti dari pihak Kemenkeu untuk penambahan anggaran tersebut. Pada tahun ini Kementerian Investasi ditargetkan mencapai realisasi investasi sebesar 900 triliun rupiah. Hingga akhir Juni 2021, realisasinya sudah mencapai 442,8 triliun rupiah, atau setara dengan 49,2% dari target. Realisasi tersebut didominasi oleh investasi langsung dari asing atau penanaman modal asing atau PMA sebesar 228,5 triliun rupiah atau 51,6% dari total investasi. Sementara itu realisasi investasi dari dalam negeri atau penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 214,3 triliun rupiah atau 48,4% dari total investasi. Dalam Rakornas Apindo Selasa 24 Agustus 2021, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Erlangga Hartarto mengatakan, engine investasi diharapkan berperan sampai semester 1 di tahun 2021. Realisasi investasi sudah mencapai 442 triliun rupiah, terjadi kenaikan secara years on years, kuartal 2 di 2021 juga naik 16% dibanding periode tahun sebelumnya. Harapan kedepannya bisa menjadi 900 triliun rupiah di akhir tahun. Ia juga mengatakan selain konsumsi domestik dan APBN dan ekspor-impor, investasi diharapkan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di tahun depan. Dorongan investasi semakin optimis karena adanya implementasi Undang-Undang Cipta Kerja hingga Sovereign Wealth Fund Indonesia. Selain itu, Erlangga juga mengatakan penanganan COVID-19 juga menjadi faktor penentuan pertumbuhan ekonomi,
karena berkaitan dengan mobilitas masyarakat yang mana saat kasus COVID-19 melonjak, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun karena pemerintah akan memberlakukan PPKM sesuai dengan arahan Presiden dan masih ada roadmap epidemi dengan persyaratan harus diturunkan kembali ke bawah 100.000 kasus per hari. Erlangga juga optimis ekonomi Indonesia di tahun ini masih tumbuh di rentang 3,7% sampai 3,9%. Sementara di tahun depan akan lebih tinggi lagi di rentang 5% hingga 5,5%. Dengan memastikan kerjasama di sektor investasi, diharapkan bisa memberikan keuntungan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.